Mimpi buruk bagi Manchester City tiba di tengah badai cedera yang dialami oleh sejumlah pemainnya. Pasukan Pep Guardiola itu tumbang 1-2 dari Bournemouth pada pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Vitality, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 gol Bournemouth dicetak oleh Antoine Semenyo dan Evan Nilsson, sementara gol Manchester City dicetak oleh Josko Vardiol pada menit ke-82. Kekalahan ini membuat Manchester City turun ke posisi 2 klasemen, tertinggal 2 poin dari Liverpool yang berhasil mengalahkan Brighton and Hove Albion dengan skor 2-1 pada hari yang sama. Kekalahan dari Bournemouth ini datang tak lama setelah Manchester City mengalami kekalahan dari Tottenham Hotspur di putaran keempat Piala Liga. Guardiola menilai timnya gagal menyamai intensitas permainan dari Bournemouth. Guardiola menolak alasan cedera atas kekalahan timnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya ingin mengatakan jika para pemain tidak cedera kami akan menang. Tapi tidak ada yang tahu. Kami tidak bisa menandingi intensitas mereka. Semua situasi dengan bola panjang, kami tidak bisa memenangkannya. Bournemouth sendiri unggul lebih dulu pada menit ke-9. Milos Kerkez menusuk ke kotak penalti lalu mengirim umpan kepada Antoine Semenyo. Dengan satu kontrol bola, ia berputar 180 derajat dan melepaskan tembakan jarak dekat hingga menjebol gawang Ederson. Tak mau tinggal diam, Manchester City mencoba merespon. Namun, tembakan Nathan Ake pada menit ke-13 masih melambung di atas mistar gawang. Demikian pula upaya Mateo Kovacic pada menit ke-27 yang mampu diblok oleh Ryan Christie. Bournemouth balas mengancam di menit ke-29. Akan tetapi, tembakan jarak jauh Justin Kluivert masih melenceng. Pada menit ke-31, tembakan Bernardo Silva dihalau oleh Kerkez. Sementara peluang Haaland di menit ke-38 kembali gagal menemui sasaran. Skor 1-0 pun menutup jalannya babak pertama. Memasuki babak kedua, tuan rumah nyaris menambah gol pada menit ke-46. Namun, tembakan jarak dekat Evan Nilsson masih diblok oleh Ederson. Erling Haaland gantian mengancam pada menit ke-49. Akan tetapi, sundulannya masih jauh dari target. Memasuki menit ke-50, tembakan Phil Foden juga masih melenceng. Bournemouth akhirnya menggandakan skor pada menit ke-64. Evan Nilsson menyambar umpan silang Kerkez dengan satu tembakan yang tak mampu dijangkau oleh Ederson. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-0. 3 menit berselang, Marcus Tavernier hampir saja mencetak gol ketiga. Hanya saja, bola tembakannya masih menerpa tiang gawang. Bola liar sebetulnya berhasil dikuasai oleh Adam Smith. Akan tetapi, ia tak tenang dan tembakannya pun melambung di atas mistar gawang. Laga semakin seru, shot on target pertama Manchester City hadir pada menit ke-80. Erling Haaland menyambut umpan silang Matheus Nunes dari sisi kiri. Tetapi, tembakannya masih bisa diamankan oleh kiper Mark Travers. Manchester City memperkecil kekalahan pada menit ke-82. Tandukan Josko Vardiol yang menyambut umpan lambung Ilkay Gundogan tak mampu dijangkau oleh Travers. Manchester City terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Namun, waktu yang tersisa tampaknya tidak cukup. Tembakan Jeremy Doku di menit ke-89 berhasil ditepis oleh Travers dan tembakan Haaland pada injury time mengenai tiang gawang. Skor 2-1 pun bertahan hingga laga bubar. Sebelum pertandingan, Guardiola mengungkapkan ia telah meminta para pemain bintangnya untuk bermain meskipun sedang menahan rasa sakit seperti layaknya petenis Rafael Nadal. Namun, ia mengakui bahwa beberapa pemain kunci seperti Jack Grealish, Rodri dan Oscar Bob tidak bisa diturunkan. Ruben Dias dan John Stones juga dinyatakan absen dalam jangka waktu yang lebih lama. Kapten Kyle Walker yang sempat diragukan tampil akhirnya dipasang sebagai starter dan berjuang meski tidak berlatih bersama dengan tim selama 16 hari. Kevin De Bruyne yang baru saja pulih dari cedera panjang juga kembali masuk ke dalam daftar pemain cadangan. Namun, Guardiola menegaskan bahwa kekalahan ini tidak semata-mata akibat badai cedera. Ia memberikan pujian kepada Bournemouth yang berhasil mengimbangi permainan City, terutama di babak kedua. Pep Guardiola juga berjanji bahwa skuadnya akan beradaptasi dengan badai cedera pemain agar dapat meraih hasil maksimal pada laga mereka berikutnya.